Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu karya yang ditulis oleh seorang wanita adalah kitab berjudul Imta'ul Asma', menyenangkan pendengaran, fi syarhi matan Abi Syuja', yaitu syarah matan Abi Syuja' fikih mazhab Syafi'i yang sangat populer atau paling populer, ditulis oleh Al-Imam Abu Syuja', yang dulu saya pernah mengatakan usianya 160 tahun, ternyata salah ya. Itu karena saya nukil dari teman saya, ternyata tampaknya teman saya juga salah ya, usianya tidak sampai 160 tahun. Ini ditulis oleh Dr. Syifa Muhammad Hasan Hitu. Muhammad Hasan Hitu termasuk dari syuyukhuna, alhamdulillah, meskipun dari jarak jauh, dan beliau punya beberapa anak, semuanya adalah para doktor-doktor ilmu syariah. Ini langsung ditakdim oleh bapaknya Dr. Muhammad Hasan Hito hafizahullah ta'ala, dan dicetak oleh Darul Mustafa. Ini adalah penerbit milik putra dari guru kami, Syekh Mustafa Al-Bugha dari Suriah, penulis kitab Nuzhatul Muttaqin, Syarah Riyadhus Shalihin, dan yang lain-lain. Nah, terbitan Darul Mustafa itu memang terkenal ya. Harganya cukup mahal, tapi sebenarnya tidak mahal karena kertasnya bagus. Ini kertasnya, kitabnya berat ya karena kertasnya bagus. Ini saya beli dengan harga sekitar 200 ribuan satu jilid. Ini karena penulisnya adalah seorang wanita, sehingga saya ingin sekali untuk membelinya dan mengoleksi karya-karya ulama-ulama wanita, karena ini sesuatu yang jarang. Kelebihan dari kitab Imta'ul Asma' ini adalah salah satunya beliau menjelaskan di muqaddimahnya sebelum masuk ke sulbul kitab bahwa dalam mazhab Syafi'i itu ada beberapa istilah yang perlu kita paham ya. Misalkan beliau menjelaskan di sini kalau ada kata-kata al-azhar atau al-masyhur, itu maksudnya adalah ada dua riwayat dari Imam Syafi'i, tapi salah satunya itu yang lebih kuat atau yang dijadikan mu'tamad mazhab. Nah, itu diungkapkan dengan kata-kata masyhur atau azhar. Adapun kalau ada istilah sahih atau as-sah, maka ini pendapat yang mu'tamad, yang lebih diutamakan, tapi bukan dari perkataan Imam Syafi'i, tapi perkataan dari ulama-ulama mazhab Syafi'i. Jadi bedanya kalau al-azhar itu adalah pembahasannya tentang ucapan Imam Syafi'i sendiri. Kalau al-sah ini pembahasannya tentang ucapan atau pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i. Dan beliau menjelaskan juga bahwa mazhab Syafi'i itu dua madrasah yang besar, ada madrasah Irak dan madrasah Khurasani. Nah, kemudian dua madrasah ini digabungkan oleh para ulama-ulama setelahnya, dipimpin oleh dua ulama, yaitu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Sehingga dua imam ini dianggap sebagai syaikhan di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kalau Rafi'i dan Nawawi ini bersepakat, maka itulah yang disebut sebagai pendapat yang mu'tamad. Adapun kalau berselisih, maka yang dimenangkan adalah yang Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian demikian juga di dalam kitab ini beliau menjelaskan masalah-masalah yang tidak sesuai pendapat yang mu'tamad yang ada dalam kitab Matan Abi Syuja'. Ini ternyata setelah saya perhatikan itu ada 20 masalah yang ada dalam kitab ini yang tidak sesuai pendapat yang mu'tamad mazhab Syafi'i. Dimulai dari kitab Taharah ya. Beliau mengatakan bahwa izalatun najasah, menghilangkan najis, itu termasuk dari fardunya wudu. Sementara pendapat yang mu'tamad adalah tidak seperti itu. Nah, ini dijelaskan oleh al-imam, oleh Dr. Syifa ini ya. Jadi Syifa ini nama seorang wanita, putri dari Syekh Muhammad Hasan Hitu. Kemudian terakhir nomor 20 itu pada Kitabul Aqdiyah wa Syahadat. Nah, ini juga disebutkan bagaimana yang tidak sesuai mu'tamad, yaitu ketika disebutkan oleh Imam Abu Syuja' salah satu syaratnya qadi ayyakuna katiban. Ini tidak sesuai dengan pendapat yang mu'tamad. Maka kitab ini sangat bagus untuk dimiliki oleh setiap kaum muslimin yang ingin memperdalam mazhab Syafi'i secara ringkas dari kitab Matan Abi Syuja' dengan syarahnya. Terutama para akhwat, para wanita, ini sangat pantas untuk memiliki kitab ini. Ditulis oleh wanita juga, Dr. Syifa Muhammad Hasan Hito hafizahumullah ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin.